Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatis maupun asam lambung, dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda selalu sehat jasmani, sehat jiwani, dilindungi oleh Allah dimanapun, kapanpun, dan segera lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Kita sama-sama mendoakan ya. Tenang. Kita sama-sama mendoakan. Oke, yang baru bergabung silahkan Anda lihat video saya yang dulu-dulu, dan silakan kalau belum subscribe silahkan subscribe gitu ya, supaya apa? Supaya channel saya ini berkembang. Karena apa? Karena sebenarnya banyak ilmu yang saya dapatkan dari pengalaman saya, dari orang-orang yang pernah saya temui dan sebagainya, ataupun dari buku-buku yang saya baca gitu ya. Kali ini saya akan langsung membedah, yaitu tentang gangguan kecemasan. Cemas tanpa sebab. Kalau cemas ada sebabnya, itu wajar ya. Cemas itu normal. Kalau kita mengalami cemas, itu bahwa kita itu manusia normal. Kalau manusia nggak normal, dia nggak akan mengalami yaitu cemas. Nah, yang saya maksud di sini adalah gangguan kecemasan. Cemas dan gangguan kecemasan itu sesuatu hal yang berbeda ya. Anda boleh tanyakan kepada siapa saja, cemas dan gangguan kecemasan itu sama atau beda. Saya yakin kalau mereka memahami akan menjawab berbeda gitu. Ingin bukti? Sekarang begini. Misalkan Anda merasakan perut Anda kembung, Anda cemas. Ya, cemas wajar karena perut Anda kembung, atau merasakan sensasi apa sajalah, Anda merasa cemas, wajar. Tetapi kalau setelah Anda tidak merasakan sesuatu, sudah nggak mengalami sensasi apapun, tapi masih saja itu cemas, nah itu adalah gangguan kecemasan. Nah, simpelnya aja begini. Dulu waktu Anda masih sekolah, mau ujian ya, mau ujian lulusan sekolah, saya yakin pasti cemas Anda. Cemas, wah besok saya ujian, lulus atau tidak, cemas. Tetapi setelah ujian itu selesai, Anda mampu melakukan tes itu, menjalankan tes itu, dan akhirnya Anda sudah, cemas itu hilang. Nah, itu cemas. Tetapi setelah tes atau setelah ujian kenaikan sekolah atau ujian kelulusan sekolah sudah selesai, tetapi Anda masih saja cemas, nah itu adalah gangguan kecemasan tuh. Nah, ini saya akan membedah asalnya itu dari mana sih kita kok sering merasakan cemas tanpa sebab. Nah, begini. Tetapi saya akan bahas dulu cemas yang karena sebab. Nah, kalau Anda saat ini masih merasakan sensasi anxiety, psikosomatis, asam lambung, Anda merasa cemas, itu yaitu suatu wajar ya, karena manusia normal gitu. Saya juga begitu. Kadang itu saya flu apa itu ya cemas itu pasti ada. Terus mau pergi kemana itu cemas pasti ada. Tapi itu tidak berlanjut. Setelah itu sudah saya jalankan, sudah saya lalui ya, cemasnya hilang begitu. Nah, itu wajar. Tetapi di sini yang apa-apa itu cemas. Nah, begini ya. Sekali lagi saya harap Anda menonton video ini sampai selesai, supaya apa? Supaya Anda itu mendapat ilmu tidak setengah-setengah, tidak tanggung ya, tidak setengah-setengah, tidak mentah gitu. Ingat, makanan di jiwa Anda ya, makanan di jiwa Anda itu adalah apa? Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Nah,
sekarang kan lagi viral-viralnya ya ujaran kebencian, kesombongan, ya merasa dirinya benar, merasa dirinya apa. Nah, saya yakin Anda tahulah berita-berita yang viral itu, ya. Nah, ini saya pesan sama Anda, karena itu bukan makanan jiwa Anda. Jangan menjadi penonton dari ujaran kebencian, kesombongan, dan ya itu ya, Anda pasti tahulah itu di media sosial, di mana kalau kita di TikTok, di Instagram, dimanapun di Facebook, pasti yang muncul adalah berita itu, ya atau tidak? Apalagi kalau Anda ikut-ikutan komen, mendukung sana, mendukung sini, untungnya apa? Nggak ada untungnya Anda itu. Lebih baik Anda urusin diri Anda sendiri, gitu ya. Itu tidak hiburan, tetapi itu apa ya? Justru itu akan melemahkan jiwa Anda, begitu. Tiap hari Anda nonton itu, wah, kok bisa masak begini, wah, Anda timbul dalam hati, benar atau tidak, yang benar ini yang mana? Nah, ribet Anda, ribet, betul, ya, itu. Begini, tinggalkan itu semua. Lebih baik Anda itu melihat YouTube ya, YouTube itu yang bermanfaat, yang ada edukasinya, terutama apa yang Anda alami saat ini. Ya, Anda alami psikosomatis, anxiety, asam lambung. Tonton motivasi-motivasi itu. Jangan Anda selalu melihat misalnya gejala-gejala penyakit, terus bahayakah asam lambung, terus dan sebagainya. Itu ya. Dan pesan saya, Anda jangan iri sama orang yang cepat sembuh dari asam lambung. Karena apa ya? Begini ya, kalau orang itu memang benar-benar asam lambungnya yang mendominasi, ya, itu akan cepat bangkit ya. Saya sudah banyak itu mensurvei orang yang murni asam lambung, tidak disertai gejala-gejala psikosomatis. Ya disertai tetapi tidak terlalu dominan. Dominannya ke asam lambung, cepat sembuh dia. Cepat sembuh. Banyak teman saya itu ya, cepat sembuh. Tetapi kalau sudah ke tahap gejala-gejala psikosomatis, di mana asam lambung itu menimbulkan selain gejala fisik juga ada gangguan psikis. Nah, ini Anda yang harus sabar, begitu. Jangan iri sama orang-orang yang cepat sembuh dari asam lambung itu, karena mungkin mereka murni asam lambung, jadi cepat pulih, tenaganya juga sudah pulih. Mereka sudah berani mengungkapkan saya sembuh 100%. Ya, saya percaya itu. Tetapi sembuh 100% dari asam lambung, tetap saja harus jaga pola makan. Nah, di sini psikosomatis ya. Kalau sudah alami gejala-gejala psikosomatis, saya aja ya, saya merasa sudah sembuh ini, tetapi fisik saya belum pulih seperti sedia kala. Makanya saat saya pertama kali membuka channel ini, saya belum pernah menyatakan saya sembuh 100% fisik saya. Nggak berani saya, karena saya memang merasa fisik saya belum, stamina saya belum pulih 100% gitu ya. Itulah dasarnya psikosomatis. Jadi saya nggak mau membohongi Anda. Masa saya harus berpura-pura, oh saya sudah fit, sudah bisa ini. Saya nggak pernah menyatakan itu ya. Itu bagi Anda yang baru bergabung, dan yang subscriber saya yang lama pasti udah tahu, dari dulu saya nggak pernah menyatakan saya ini sudah, stamina saya sudah pulih. Belum berani saya menyatakan itu, karena ya saya merasakan memang belum pulih, begitu. Saya nggak mau berbohong, saya nggak mau membohongi Anda semua, gitu ya. Nah, teman saya ada yang asam lambung itu, saya tanya, apakah merasakan ini? Tidak, dia hanya merasakan asam lambung. Saya cemas saja, sudah. Cemas dan asam lambung sudah. Nah, dalam waktu 1 bulan, 2 bulan lah ya, itu dia merasa sudah sembuh total. Dan sekarang memang sembuh ya, larinya sudah kuat. Dulu lemah, tapi sekarang sudah kuat, sudah pulih. Wah,
Terus saya penasaran, akhirnya saya wawancarai langsung itu ya. Terus ada yang sampai muntah darah, sampai sekarang dia pulih 100% tenaganya. Saya lihat sendiri begitu, karena belum disertai gejala-gejala psikosomatis. Nah, di sini yang jadi masalah adalah asam lambung itu disebabkan karena gejala-gejala psikosomatis. Nah, ini Anda yang harus sabar begitu. Saya aja sampai sekarang menikmati proses untuk mengembalikan stamina saya loh. Gitu. Itu karena gini. Dan Anda saya sarankan untuk lebih bersyukur. Karena apa? Orang sakit itu hanya punya satu keinginan, yaitu apa? Sembuh. Tetapi orang sehat, dia bisa mempunyai beratus-ratus keinginan, ya atau tidak? Orang sakit hanya satu butuh. Orang sakit hanya butuh satu kebutuhan, ya. Begitu, paham nggak? Yaitu apa? Butuh diperhatikan, butuh perhatian, baik dari teman-teman, dari keluarga, dari pasangan, dari anak, dan sebagainya. Tetapi orang yang sehat, kebutuhannya itu banyak, gitu ya. Kita bersyukur saja. Nah, jadi intinya apa Pak yang Bapak omongkan? Yaitu saya akan bongkar sedikit biar Anda bisa menemukan kecemasan Anda itu dari mana. Kalau memang Anda sudah tidak merasakan sensasi tetapi masih merasakan kecemasan, ada orang berita duka ya, meninggal dunia, Anda ikut takut. Terus ada melihat berita kecelakaan, Anda juga ikut cemas. Terus ada orang meninggal sakit ini, Anda ikut cemas. Padahal Anda mungkin sudah merasa tidak merasakan sensasi ya. Nah, itu Anda harus pahami itu, bahwa itu adalah hasil dari trauma, begitu. Ya? Itu hasil dari trauma. Dan saya ingin Anda flashback ke belakang. Apakah Anda punya luka batin? Begitu. Apakah Anda itu sering memendam masalah dan Anda belum bisa menemukan orang yang tepat untuk Anda jadikan motivator, begitu. Karena begini ya, kalau Anda ke psikolog, saya yakin Anda juga butuh biaya. Kalau ada keterbatasan biaya, mungkin Anda belum bisa menemukan ini seorang yang Anda percaya. Karena apa? Kalau Anda curhat sama orang yang tidak memahami, itu nanti Anda akan bingung ya. Orang itu nggak akan memahami, mereka akan bingung, Anda juga bingung. Ujung-ujungnya apa? Mereka cerita sama orang lain, ini loh orang ini, si A ini cerita sama saya begini-gini ya. Tahu semua nanti orang, begitu. Nah, terus apakah Anda terus sering merasa sedikit kecewa, sedikit tersinggung, terus pemikir berat, terus ada orang yang perfect, sering apa ya, apa-apa sedikit luka batin ya, tersinggung dan sebagainya, pemarah, egonya tinggi. Nah, apakah Anda seperti itu? Ini saya loh ya, saya begitu. Nah, ini saya bandingkan, saya begitu. Apakah Anda juga begitu juga? Nah, itu Anda perlu memperbaiki sifat-sifat itu ya. Nah, itu jadi kecemasan Anda ini bisa hilang kalau Anda sudah bisa menemukan akarnya. Kalau akarnya dari trauma, ya sudah, Anda perbaiki trauma itu, harus konseling ya. Anda harus banyak mengadu pada Allah, terus mengadu sama orang yang memahami ya. Untuk sementara saya memang belum menerima konsultasi lewat WA ya, karena saya masih tahap apa namanya ya, ilmu saya masih sedikit ya, sedikit. Jadi saya khusus untuk memotivasi Anda sesuai pengalaman saya ya ini, gitu ya. Oke, Anda temukan akarnya itu, sifat-sifat yang mungkin Anda yang saya sebutkan itu, nanti Anda coba bertanya pada diri Anda, gitu. Itu. Terus yang selanjutnya, apabila Anda sudah menemukan itu dan Anda susah untuk memperbaiki, nah, di sini dibutuhkan seorang motivator, baik secara virtual maupun secara ketemu langsung.
gitu. Biar apa? Biar Anda paham. Nah, biar Anda plong. Apapun yang sudah Anda keluarkan, misalnya Anda sering disakiti pasangan Anda, sering mendapat hinaan dari orang sekitar Anda, sering mendapat cemoohan, Anda pendam, terus Anda ungkapkan ini sama orang yang Anda percaya. Ungkapkan, plong, los, nangis-nangis saja. Anda plong, ya atau tidak? Plong. Tentunya plong di sini harus ada solusinya. Gitu. Anda harus memperbaikinya, bukan secara terus-menerus Anda mengadu nangis terus plong, mengadu menangis plong. Nanti kecanduan Anda begitu. Itu cari jalan keluarnya. Itu ya. Anda paham nggak sih? Nah, itulah alangkah baiknya Anda menata pikiran dan perasaan atau olah rasa. Nah, di situ ini yang perlu Anda ketahui dan perlu Anda tanamkan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Jangan Anda hanya solusinya bagaimana biar kita nggak cemas. Solusinya bagaimana? Solusinya bagaimana? Ya penting, solusi itu penting. Tetapi solusi yang memberikan solusi itu gelarnya setinggi apapun, ya, sehebat apapun solusinya, kalau di diri Anda belum Anda benerin, ya, solusi itu susah Anda jalankan. Ya sudah Anda jalankan, misalnya Anda mau menjalankan, tetapi Anda mungkin belum mendapat hasil yang maksimal. Karena apa? Kondisi di dalam Anda, di dalam pikiran, di dalam perasaan Anda ini masih kacau. Gitu. Ya itu yang perlu Anda tahu. Nah, dan solusi-solusi itu sudah banyak di video saya. Banyak sekali. Tetapi ya itu, solusi itu harus disertai dengan pembenahan diri. Kita harus membenahi diri yang ada di dalam kita ini, di dalam diri kita, dalam pikiran kita itu harus kita benahi dulu. Selama itu nggak ada benahi, solusi sehebat apapun ya itu, ya mungkin Anda tidak mendapat hasil yang maksimal, ataupun mungkin Anda sudah minum obat, kok tidak merasakan perubahan ya Pak ya, kok masih begini-begini saja. Nah, itu bukan salah obatnya, bukan salah dokternya. Itu di dalam diri Anda itu belum Anda benerin, belum Anda kelola, belum Anda perbaiki. Gitu. Ya. Terus cara memperbaikinya bagaimana Pak? Ya sudah, rubah sifat-sifat yang saya sebutkan tadi kalau memang Anda mempunyai sifat itu. Terus Anda meditasi, relaksasi, sering istighfar, zikir, olah rasa, olah nafas, olahraga. Kalau Anda nggak kuat olahraga berat, pelenturan saja. Ya, olah nafas itu juga olahraga ya. Anda melakukan pelenturan begini, yang ada di video saya begini, itu juga olahraga. Seolah rasa Anda. Apa yang di dalam hati Anda, di diri Anda, di pikiran Anda, diolah. Diolah. Ya, yaitu dengan apa? Dengan memperbaiki sifat-sifat kita yang dulu. Gitu. Kalau itu semua sudah Anda lakukan, ini bukan saya sok pinter loh ya. Saya juga masih belajar, kita sama-sama belajar. Saya ingin menularkan. Harus Anda perbaiki dulu apa yang ada di diri Anda. Kondisi intern di diri Anda perbaiki. Selanjutnya kondisi ekstern atau kondisi di luar, yaitu terutama dengan pasangan Anda, dengan hubungan dengan teman Anda, dengan keluarga Anda, begitu. Itu juga harus Anda perbaiki, komunikasi yang baik. Kalau Anda sering cekcok sama pasangan Anda, komunikasi yang baik, gitu. Lebih baik Anda mengalah, diam, sudah. Mengalah itu bukan berarti kalah, ya. Memang itu susah sih. Kalau dulunya kita memang mempunyai sifat yang tidak mau ngalah terus ingin ngalah, ya emang susah. Tetapi bukannya tidak bisa kita lakukan, bisa itu. Saya sekarang apa-apa ngalah aja, saya lebih baik saya diam. Kalau saya ribet sama istri saya apa, sudah saya diam, saya keluar rumah, saya me time saja. Ya, di kolam lihat-lihat ikan, mancing ikan, sudah saya lakukan me time. Gitu. Itu bukan berarti lari dari masalah, enggak. Ya. Sebenarnya karena itu bukan masalah, percecokan itu hanya salah komunikasi. Kalau kita sudah udahlah, saya mengalah saja. Nah,
Itu nanti kalau sudah sama-sama dingin, sama-sama sudah reda, baru kita selesaikan begitu. Kalau hati ini masih panas, pikiran masih panas, kita menyelesaikan masalah nggak bisa. Itu ya, semoga Anda paham apa yang saya utarakan di sini. Ini ilmu kelas tinggi loh ya. Kalau saya nggak kenal Anda, nggak saya tularkan. Gitu. Terus hubungan sama tetangga Anda, ya sementara Anda bertapa dulu nggak apa-apa. Kalau Anda merasa dengan tetangga Anda, wah lingkungan saya kurang bersahabat, lingkungan saya kalau Anda masih ngontrak atau apa, pindah nggak apa-apa. Ya cari lingkungan yang sejuk, yang nyaman. Ya, karena apa? Lingkungan itu berpengaruh dengan kehidupan kita, begitu. Pikiran kita itu bisa dipengaruhi kondisi intern dan kondisi ekstern, kondisi di dalam dan kondisi di luar, begitu. Nah itu, dan perbaiki tontonan Anda di televisi, di media sosial, ya. Jangan nonton yang berbau ujaran-ujaran kebencian, tontonan-tontonan yang mengingatkan pada luka batin. Tinggalkan dulu ya, tinggalkan. Sudah, Anda ini saatnya sama Tuhan disuruh untuk, ya itu, kalau istilahnya orang Jawa itu bertapa, semedi, istighfar terus, zikir, berdoa sambil usaha, ya, usaha dan berdoa. Karena usaha tanpa doa itu adalah kesombongan, gitu ya atau tidak? Gitu ya. Ini memang saya lebih memperbaiki ke pola pikir, karena ya itu sumbernya psikosomatis itu dari pikiran yang mempengaruhi ke raga. Pasti Anda protes. Saya bisa tenang, bisa rileks kalau raga saya, kalau saya nggak merasakan sensasi, Pak. Ya emang benar, karena saat ini Anda alami psikosomatis. Tetapi penyebabnya yang dulu-dulu itu karena pikiran Anda, begitu. Itu yang perlu Anda pahami ya. Nah, mulai sekarang nanti itu cobalah Anda introspeksi diri Anda itu. Ya, bukan penghukuman diri, tapi introspeksi diri. Untuk memperbaiki diri, untuk berbenah diri. Oke, begitu ya. Saya sebenarnya juga kasihan sama Anda semua. Kok Anda subscriber saya yang lama-lama itu kok sampai sekarang kok belum bangkit, itu kenapa begitu? Pasti ada yang janggal di dalam diri Anda, di dalam pikiran Anda. Itu yang perlu Anda perbaiki. Jangan berpikiran, enggak Pak, saya disantet orang. Enggak ada itu. Ya itu saja ya rekan-rekan. Semangat. Jangan murung aja di rumah. Keluar rumah, walaupun di depan rumah. Begitu. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.